Shalom anak-anak muda, di hari yang baik ini saya coba berbagi atau sharing sesuatu yang sangat penting terkhusus untuk kamu yang wanita, yaitu cowok yang layak dijadikan pacar, yang kamu bisa jadikan suami kelak ya. Nah, saya berdoa apa yang saya coba share dari hati ini dapat menolong dan memberkati engkau, kaum wanita, sehingga engkau tidak salah dalam memilih. Kemudian engkau menggenapi firman Tuhan, akhirnya engkau mendapatkan pasangan yang benar-benar Tuhan sudah rencanakan. So, bukalah hatimu. Kalau pun memang engkau diarahkan, rendah hatilah. Maka saya percaya engkau akan mendapat yang terbaik. Oke? Nah, ini dulu yang kita mesti tahu dulu ya, yaitu jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Nah, kalau saya bilang jangan memilih dalam pasangan hidup, artinya begini ya, jangan hanya karena dia modal tampan, ganteng, jangan karena dia kaya, terus kamu gak peduli dengan yang lain. Nah, biasanya orang yang begini akan menyesal di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat dan saya konseling, banyak yang begitu. Bahkan untuk yang mudah kita lihat adalah kita bisa lihat di televisi bagaimana selebritis yang mereka yang kaya, mereka yang tampan, yang cantik, tapi akhirnya mereka bercerai ya, pisah ya. Kalau ditanya masih cinta nggak, masih sayang nggak? Jawabannya sayang, cinta. Tapi kenapa bisa pisah? Karena karakter dari pasangan. So, saya mau tegaskan, jangan asal-asalan ya. Kalau engkau asal-asalan, di kemudian hari engkau akan menyesal seumur hidupmu, dan itu akan sangat-sangat merugikan buat kamu ya. Karena begini, pernikahan itu hanya satu kali seumur hidupmu, hanya satu kali. Nah, coba kita baca di firman Tuhan Matius 19 ayat yang 36, dikatakan begini, demikianlah mereka sudah menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat ini sangat jelas. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sangat jelas dan tidak perlu ditambah lagi ayat ini. Ini sudah sangat-sangat jelas. Dan begitu kita sudah diberkati, begitu kita sudah menikah, maka tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Tidak ada alasan apapun kecuali maut. Maut yang memisahkan. So, hati-hati. Hati-hati. Saya dapati banyak orang begini ya, setelah menikah baru menangis-nangis, tidak kusangka, tidak kuduga. Itu tuh karena hanya melihat dari wajah, hanya melihat dari luarnya saja. Wajah itu bisa berubah suatu saat menjadi keriput, uang bisa habis dalam sekejap. Tapi karakter itu nggak semudah membalikkan tangan. Karakter ini yang mahal ya. So, hati-hati ya. Nah, berikut ini saya mau coba berikan model cowok yang layak dijadikan
pacar atau suamimu kelak ya. So, perhatikan 7 kriteria ini. Kamu kalau punya atau lagi dekat dengan seseorang ya, atau pacarmu, perhatikan yang ketujuh ini ya. Ketujuh yang akan saya bagikan. Perhatikan baik-baik dan coba lihat dia. Ada nggak ketujuh karakter yang saya akan bagikan ini? Kalau tidak, jadilah cewek yang tegas ya. Jadilah cewek yang tegas untuk memutuskan, untuk melanjutkan hubungan ini atau tidak. Yang pertama adalah cowok yang layak dijadikan pacar atau suami. Yang pertama adalah takut Tuhan. Ini penting ya. Ini dalam arti takut akan Tuhan. Jadi kalau kamu punya pacar yang tidak seiman, mau baik apapun dia, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, tinggalkan. Tapi katanya nanti dia akan ikut agama saya gitu. Nanti saya akan kenalkan dia. Firman Tuhan bilang, janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan antara terang dan gelap, atau pasangan yang orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau firman Tuhan bilang jangan. Kalau firman Tuhan bilang larang, berarti Tuhan tahu itu nggak baik buat kamu ya. Kalau dilarang. Kalau nggak dilarang, ya berarti Tuhan baik. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan lakukan. Nah, yang begini nih, nanti besok-besoknya kamu nangis-nangis dan menyesal dan ditinggalin gitu. Waktu ditanya, aduh waktu pacaran bagaimana? Oh dulu dia janji mau ikut agamaku. Nah itu tuh akhirnya orang-orang yang begini nih. Kadang-kadang kita bikin apa ya, jengkel gitu loh, gemas. Dari awal tuh susahnya minta ampun. Jadi cowok yang layak kamu jadikan pacar atau suamimu kelak, yang takut akan Tuhan. Ini wajib, tidak boleh ditawar-tawar, harus dan wajib. Dan ini tidak ada di dalam dia, langsung pikirkan lanjut atau tidak. Kalau nggak mau dia berubah, nggak takut Tuhan, langsung blacklist, coret. Jangan buang-buang waktumu, jangan sia-siakan waktumu. Tapi ingat, pelajari dulu orangnya itu seperti bagaimana, supaya waktumu jangan terbuang sia-sia ya. Yang kedua adalah sudah dewasa dalam hal karakternya. Dewasa ini sangat penting ya. Sebab laki-laki dewasa, dia akan membawa pasanganmu untuk membawa kita ke pertumbuhan rohani. Itu akan membawa pasanganmu akan menjadi berbuah. Karena apa? Laki-lakinya ini dewasa. Laki-lakinya ini dewasa dalam bertanggung jawab, menjalani dalam sebuah pekerjaan, pelayanan. Di dalamnya itu ada visi, ada perencanaan. Pokoknya sudah dewasa. Nah, sekarang saya tanya nih ya, teman-teman, apakah cowokmu sudah dewasa, atau jangan-jangan kamu dicuekin? Dia lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan gamesnya daripada kamu, PUBG-nya lebih penting daripada kamu. Hati-hati ya, saya tegaskan, hati-hati. Ingat, dia harus dewasa. Dewasa ini
Artinya mana yang dia prioritas dan mana yang tidak. Nah, kalau dia tanya balik, kalau terbalik, kalau yang prioritas dengan tidak prioritas, terus dari tidak prioritas menjadi prioritas, ini bahaya. Ini ingat sekali lagi, namanya anak-anak, dunianya anak-anak adalah dunianya bermain. Jadi kalau kamu berpacaran, laki-laki atau cowok masih kekanak-kanakan, maka hubunganmu akan dijadikan tempat dia main-main. Nah, disitulah muncul luka hati, kekecewaan, dan dirugikan oleh dia. Nah, yang ketiga, cowok yang layak dijadikan pacar atau suamimu kelak, yang ketiga adalah dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini artinya dia sudah bekerja ya. Nah, namanya bekerja itu kan identik dengan orang yang sudah selesai kuliah ya. Sekalipun ada orang yang kuliah sambil bekerja. Nah, yang saya maksudkan adalah jangan berpacaran kalau waktu dia masih sekolah, kuliah ya kuliah, kerja ya kerja. Nah, di sini dewasa ini karena sudah waktunya untuk ke jenjang berikutnya, yaitu menikah ya. Nah, kalau pasanganmu tidak bertanggung jawab, udah nggak bekerja, malas, dan lebih parahnya dia ngandelin kamu gitu loh. Dan saya dapatin ada juga perempuan yang gampang diakal-akalin gitu loh. Bayangkan si cewek ini bayarin kosnya, cewek ini bayarin kosnya, bayarin ongkosnya, traktir makannya. Aduh, saya ini kadang bingung ya. So, teman-teman cewek, jadilah smart, cewek yang smart. Ingat sekali lagi, cinta itu realistis, bisa diukur ya. Bukan sekedar dak-dikduk, bukan sekedar hanya getaran, tapi realistis. Realistis itu apa ya? Nah, ini yang kita akan bahas ini. Realistis itu yang ketiga ini bertanggung jawab. Yang keempat adalah dia tidak tidak kasar, istilahnya lemah lembut ya. Dia tidak bersikap yang kasar, tapi dia bersikap yang lemah lembut. Nah, orangnya sabar, orangnya penyayang, orangnya pengertian. Dia lemah lembut, ya. Saya nggak tahu apakah cowok yang dekat sama kamu orang yang lemah lembut atau bagaimana. Karena kelemah lembutan ini akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kenyamanan, akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya, aduh, kamu hanya akan tertekan, bahkan berpotensi jadi depresi. So, hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah sabar, dan sabar. Kenapa saya bilang sabar? Artinya tanpa batas, ya. Laki-laki yang bisa bersabar adalah laki-laki yang dewasa, is the best. Laki-laki yang luar biasa deh, yang hebat. Sebab kesabaran itu penguasaan diri. Orang kalau sabar, maka orang itu dewasa. Ya. Orang kalau sabar itu punya penguasaan dirinya bagus.
Karena kesabaran itu tidak mudah ya. Itu dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa bersabar. Oke? Itu yang kelima, bersabar. Nah, yang keenam adalah memiliki visi dan perencanaan. Laki-laki, cowok wajib punya visi perencanaan, sebab dia adalah kepala dalam rumah tangga. Dia tahu mana kamu akan bawa istrinya kelak, sebab dia adalah pemimpin. Oke? Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah berkomitmen, setia. Hanya setia sama kamu. Orang kalau sudah setia itu gampang mengucap syukur, dia bersyukur, dia merasa cukup apa adanya. Semua kekurangan, kelemahanmu, kelebihanmu cukup bagi dia. Orang kalau punya rasa cukup, mau secantik apapun perempuan itu, mau sehebat apapun cewek itu, bagi dia merasa cukup. Nah, ini dia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, masihkah ada laki-laki seperti ini? Banyak. Karena begini, Tuhan tidak akan mungkin kasih yang gak baik kepada anaknya. Gak mungkin. Pasti Tuhan akan kasih yang is the best, terbaik ya. Nah, kalau Tuhan sudah kasih yang terbaik, stoknya Tuhan itu pasti masih banyak. Hanya banyak. Hanya kamu tuh bersabar. Nah, rahasia untuk mendapatkan suami kelak, pacar yang sekarang dan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, suami, itu apa rahasianya? Yang pertama, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pelajari dulu ya. Pelajari dulu, kenalilah karakternya pasanganmu, kenali pergaulannya, kenali kecenderungannya, kenali keluarganya, kenali ya. Begitu kamu kenali, nah baru kamu tahu nanti, oh begini ternyata. Oh, kedua adalah berdoa meminta petunjuk Tuhan. Setelah kamu kenali, kamu pelajari, minta ke Tuhan, berikan kamu damai sejahtera ya. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Ketiga adalah, untuk mendapatkannya adalah jangan memaksakan kriteria. Artinya begini ya, selama kriteriamu sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau kriteriamu melanggar firman Tuhan, hanya modal tampan, kaya, jangan paksakan. Jangan memaksakan kriteria. Sebab kalau dipaksakan, nanti akan tunggu akibatnya. Tapi kalau kamu sesuai akan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan tanggung jawab. Nah, yang kemudian, jadilah peka dan bukalah hatimu ya. Jadilah peka dan bukalah hatimu. Nah, kalau engkau peka dan membuka hatimu, maka engkau akan mendapatkan cowok yang layak jadi pacarmu dan layak jadi suamimu kelak yang terbaik ya. So, ini yang boleh saya bagikan buat teman-teman muda. Saya berdoa teman-teman cewek yang menonton ini, saya berdoa engkau bisa mendapatkan cowok yang terbaik yang akan menjadi suamimu kelak, yang dari Tuhan, yang memiliki 7 kriteria yang tadi saya bagikan. Jadilah tenang, jangan terburu-buru, pelajari, amati, kemudian berdoa, minta Tuhan
dan jadilah peka. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kamu, anak-anak muda. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias, dan saya percaya hari ini, besok, sepanjang tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat yang luar biasa atas kamu. God bless you.